Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11.1, kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penyelesaian PHK di PT Bank Negara Indonesia atau Persero. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adan Hadi Purnama, nomor absen 3. Saya di sini membawakan materi Tempus Delicti. Saya Maria Manda Putri, nomor absen 6, membawakan materi pihak yang bersengketa. Saya Fadil Ramadhani, absen 9, dan membawakan materi modus operandi. Saya Intania Rizkyra Satria, nomor absen 12, membawakan materi saksi dan barang bukti. Saya Khairul Iqwaldi, nomor absen 15. Di sini saya berperan sebagai ketua kelompok dan membawakan materi hasil putusan. Nama saya Muhammad Darinal Haq, saya absennya 18, dan di sini saya akan menjelaskan keterkaitan perkara dengan teori hukum. Saya Najwa Berliana Rosa, nomor absen 21. Di sini saya akan membawakan penjelasan keterkaitan perkara dengan materi hukum Indonesia. Saya Putri Tahira Yunar Hasana, nomor absen 24. Saya akan membawakan materi penjelasan perlindungan dan penegakan hukum. Saya Siti Nurhaliza Bakar, absen 27, akan menjelaskan tentang kesimpulan dan pembelajaran. Nama saya Sarul Akbar Hidayatullah, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan lokus delikti. Mengapa kami memilih perkara ini sebagai untuk dipresentasikan? Karena yang pertama, studi kasus lebih mudah untuk dimengerti. Yang kedua, cenderung lengkap dan dapat diidentifikasi sesuai aspek yang ada. Lalu yang terakhir, memiliki minat dan tertarik untuk mengidentifikasi studi kasus tersebut. Tempus Delicti. Tempus Delicti adalah waktu kejadian perkara. Di poin nomor 1, 24 Februari 2004, sebelum mengirimkan surat keputusan perihal pemberhentian, Divisi Sumber Daya Manusia mengirim surat nomor SDM-11-997-R perihal pemberitahuan keputusan direksi atas sanksi administratif pada penggugat berupa pemberhentian tanpa predikat. Penggugat akhirnya mengajukan permohonan pengunduran diri 6 hari setelahnya. Jadi sebagai sanksi administratif dari pemalsuan LC fiktif di kantor BNI, penggugat diberhentikan tanpa predikat dan diberi kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri. Di poin kedua, 12 Maret 2004, PT BNI dalam kurung Persero sebagai salah satu BUMN yang berbentuk Persero telah memberhentikan pegawainya yaitu Dr. Andes HSMM yang di sini berperan sebagai penggugat dengan jabatan Kepala Kantor Wilayah 10 DKI Jakarta melalui surat keputusan direksi nomor KP /DIR/115/R perihal pemberhentian. Nah, kita lihat di poin pertama, di tanggal 1 Maret, penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri dan akhirnya diberhentikan pada tanggal 12 Maret. Lanjut ke poin ketiga, 27 Oktober 2004, terhadap surat keputusan pemberhentian, penggugat keberatan dan melayangkan surat perihal permohonan waktu menghadap Direktur Utama BNI. Tanggal 27 ini penggugat merasa keberatan terhadap surat keputusan pemberhentian yang diterimanya. Jadi penggugat mengajukan surat permohonan untuk bertemu dengan Direktur Utama BNI. Di poin keempat, 21 November 2004, pengguna menerima surat balasan dari Direksi PT BNI dengan surat nomor DIR/691 yang isinya menolak keberatan dari penggugat. Di poin kelima, 2 Desember 2004, penggugat menggugat tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kurung PT UN terhadap surat keputusan direksi nomor KP/DIR/115/R tanggal 12 Maret 2004 perihal pemberhentian dan surat nomor DIR/691 perihal penolakan keberatan penggugat. Selanjutnya, lokus delikti. Lokus delikti
delicti yaitu tempat terjadinya perkara. Locus delicti. Apa itu locus delicti? Locus delicti yaitu tempat terjadinya perkara. Di mana saja tempat terjadinya perkara tersebut? Tempat yang pertama yaitu kantor BNI Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dengan surat keputusan direksi nomor KP-DIR _115-R tanggal 12 Maret 2004, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk memberhentikan pegawainya yaitu Dr. Andes HSM M penggugat dengan jabatan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta. Yang kedua yaitu bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tergugat nomor DIR _270-R, penggugat dimutasikan sebagai staf utama Divisi Sumber Daya Manusia karena terlibat peristiwa skandal pemalsuan dan atau LC fiktif, dan penggugat menjadi saksi dalam persidangan. Tempat yang ketiga yaitu kembali ke kantor BNI Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Divisi SDM pada tanggal 24 Februari 2004 mengirimkan surat nomor SDM _11-997-R berupa surat pemberitahuan sanksi administratif kepada penggugat berupa pemberhentian tanpa predikat. Pada 1 Maret 2004, penggugat mengajukan pengunduran diri sesuai keinginan dan keputusan direksi. Terhadap SK pemberhentian, penggugat merasa keberatan dan mengajukan pertemuan dengan direksi. Namun, permintaan tersebut ditolak. Akibatnya, penggugat melaporkan tergugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Atas gugatan tersebut, penggugat mengajukan eksepsi pada tanggal 5 Januari 2005. Pihak yang bersengketa dalam studi kasus tadi ada penggugat dan tergugat. Penggugat di sini adalah DRS HSMM, di mana penggugat memiliki jabatan Kepala Kantor Wilayah 10 DKI Jakarta melalui surat keputusan direksi nomor KP-DIR-115-R tanggal 12 Maret 2004 perihal pemberhentian pekerja dari PT BNI. Melakukan gugatan atas dasar perselisihan yang terjadi antara penggugat dengan PT Bank Negara Indonesia atau Persero TB, karena penggugat diberhentikan karena peristiwa skandal pemalsuan dan atau LC fiktif di kantor BNI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggugat keberatan dan melayangkan surat tanggal 27 Oktober 2004 perihal permohonan waktu menghadap Direktur Utama BNI yang dibalas oleh Direksi PT BNI dengan surat nomor DIR _691 tanggal 21 November 2004 yang isinya menolak keberatan penggugat. Dan tergugat adalah PT Bank Negara Indonesia atau Persero, di mana perusahaan yang menjadi tempat bekerja penggugat, memberhentikan penggugat karena peristiwa skandal pemalsuan dan atau LC fiktif di kantor BNI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diwakili oleh Sigit Pramono selaku Direktur Utama dan didampingi oleh Vero Purbanegoro selaku Direktur dan Chief Financial Officer. Selanjutnya modus operandi. Awal kejadian perkara yaitu awal kejadian perkara. Nah, awal kejadian perkaranya itu yaitu PT Bank Negara Indonesia atau Persero sebagai salah satu BUMN memberhentikan pegawainya, yaitu Dr. Andes HSMM, yaitu sebagai penggugat, dengan jabatan Kepala Kantor Wilayah 10 DKI Jakarta melalui surat keputusan direksi nomor KP-DI-115-R tanggal 12 Maret 2004 perihal pemberhentian. Penggugat diberhentikan karena peristiwa skandal pemalsuan dan LC fiktif di kantor BNI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Karena peristiwa tersebut, penggugat dimutasikan sebagai staf utama Divisi Sumber Daya Manusia atau SDM dengan surat tergugat nomor DIR _270-R tanggal 2 Oktober 2003 perihal mutasi atau perubahan posisi. Dalam peristiwa tersebut, penggugat menjadi saksi dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, sebelum mengirim surat keputusan perihal pemberhentian, Divisi Sumber Daya Manusia pada tanggal 24 Februari mengirim surat nomor SDM
11-997-R perihal pemberitahuan keputusan direksi atas sanksi administratif pada penggugat berupa pemberhentian tanpa predikat. Namun, direksi atau tergugat memberi kesempatan pada penggugat untuk mengajukan permohonan diri dalam waktu 7 hari sejak pemberitahuan tersebut. Penggugat akhirnya mengajukan permohonan pengunduran diri pada 1 Maret 2004 sesuai keinginan dan keputusan direksi BNI. Penggugat itu merupakan karyawan dari PT BNI yang diangkat dengan surat pengangkatan. Penggugat keberatan terhadap surat keputusan pemberhentian dan melayangkan surat tanggal 27 Oktober 2004 perihal permohonan waktu menghadap Direktur Utama BNI yang kemudian dibalaskan oleh Direksi PT BNI dengan surat nomor DIR-691 tanggal 21 November 2004 yang isinya menolak keberatan penggugat. Dan akhirnya penggugat menggugat tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang disingkat dengan PT UN pada tanggal 2 Desember 2004 terhadap surat keputusan direksi nomor KP-DIR-115-R perihal pemberhentian dan surat nomor DIR-691 perihal penolakan keberatan penggugat. Selanjutnya ada saksi dan barang bukti. Di kasus ini, saya tidak menemukan adanya saksi yang dimintai keterangan selain fakta bahwa penggugat sebelumnya adalah saksi pada kasus LC fiktif. Sebenarnya bukti-bukti yang ada sudah cukup untuk membuktikan eksepsi dari tergugat. Bukti yang ada semuanya merupakan surat-surat yang dibuat oleh penggugat dan tergugat, yaitu surat nomor SDM-11-997-R perihal pemberitahuan keputusan direksi atas sanksi administratif pada penggugat berupa pemberhentian tanpa predikat, surat permohonan pengunduran diri penggugat pada 1 Maret 2004, surat keputusan direksi nomor KP-DIR-115-R tanggal 12 Maret 2004 perihal pemberhentian, surat tanggal 27 Oktober 2004 perihal permohonan waktu menghadap Direktur Utama BNI, dan surat nomor DIR-691 tanggal 21 November 2004 perihal penolakan keberatan penggugat. Surat-surat ini bisa membuktikan eksepsi kompetensi absolut dari tergugat, di mana Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara. Dari semua surat ini, tidak ada satupun yang menunjukkan usaha penggugat untuk mengajukan banding ke P4D dan P4P, di mana seharusnya penggugat mengajukan banding terlebih dahulu. Untuk lebih lanjutnya, terkait penjelasan banding ini akan dijelaskan di hasil putusan. Hasil keputusan. Berdasarkan barang bukti serta saksi yang telah disebutkan Intania tadi, pada kasus ini yang menjadi pertimbangan hukum ialah bahwa penggugat telah mengajukan bantahan eksepsi sebagaimana termuat dalam reliknya pada tanggal 12 Januari 2005 yang berisi penolakan pada eksepsi tergugat. Lalu setelah dia dipelajari dan diteliti, didapatkan bahwa fakta hukum penggugat yaitu Dr. Handes H. SMM NPP 14637 adalah pegawai PT Bank Negara Indonesia dan bukan pegawai negeri sipil, sehingga menurut Majelis Hakim, status kepegawaian penggugat tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang berisikan penyelesaian perselisihan yang wajib dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Sedangkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Berdasarkan dua ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukum yang mengatur kepegawaian telah disediakan prosedur banding administratif yang ditulis pada pasal UU Nomor 5 Tahun 1986 mengenai peradilan tata usaha negara serta bukti surat yang diajukan oleh Majelis Hakim tidak menemukan satupun yang menunjukkan bahwa penggugat telah menggunakan upaya administratif kepada P4D dan P4P yang dimaksud dengan ketentuan pada pasal 124 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Maka berdasarkan poin-poin di atas, eksepsi tergugat tersebut telah terbukti, sehingga eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Maka Majelis Hakim mengadili bahwa
Yang pertama, dalam hal eksepsi, mengabulkan dan menerima eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang kedua, mencabut penetapan Majelis Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 179 garis miring GTUN garis miring 2004 garis miring PTUN titik DJKT tanggal 23 Desember 2004 tentang penundaan pelaksanaan tindak lanjut administrasi surat ketentuan nomor KP.DIR garis miring 115 garis miring R pada tanggal 12 Maret 2004 perihal pemberhentian. Lalu yang terakhir, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp119.000. Keterkaitan perkara dengan teori hukum. Jadi, teori hukum. Berdasarkan perkara yang ada, bahwa teori hukum di sini memiliki keterkaitan erat dengan teori hukum yang berasal dari R. Surosoha. Menurut R. Surosoha, hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai sifat memaksa dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Hukum juga berfungsi sebagai kaidah, yakni pedoman atau perkelakuan yang pantas atau diharapkan, di mana dalam perkara ini ada skandal pemalsuan LC, letter of credit fiktif. Jadi ada suatu skandal pemalsuan LC fiktif. Dan hak dan kewajiban. Hak dalam perkara ini dapat timbul karena yang pertama, adanya subjek seperti badan hukum. Dan yang kedua ada terjadinya kerugian. Dan yang ketiga terjadi daluarsa. Nah, apa sih daluarsa itu? Jadi daluarsa adalah berlakunya suatu waktu tertentu atas putusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut. Sehingga dengan berlakunya masa tersebut, melaksanakan hukuman menjadi terhalang. Nah, untuk kewajibannya sendiri, dalam perkara ini dapat timbul dikarenakan yang pertama, adanya kesalahan atau kelalaian seseorang, dan yang kedua, karena suatu daluarsa atau vergering, contohnya denda. Yang selanjutnya ada Eropa kontinental. Jadi, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jenis hukum Eropa kontinental. Jadi, negara yang berjenis hukum Eropa kontinental ini dalam menangani suatu permasalahan atau perkara adalah sebagai berikut. Yang pertama, muatan hukum menerapkan pemberlakuan yang harus terjadi terlebih dahulu. Dan yang kedua, proses penegakan hukuman akan menggunakan pendekatan hukuman terberat. Selanjutnya, keterkaitan perkara dengan materi hukum Indonesia. Jika yang pertama, klasifikasi jenis hukum. Jika berdasarkan bentuk, ini termasuk ke dalam hukum tertulis. Hukum tertulis adalah seluruh peraturan-peraturan perundangan yang tertulis secara resmi. Contoh dari hukum tertulis ini adalah hukum perdata yang dicantumkan pada KUH Perdata. Yang kedua, isi. Jika dilihat berdasarkan isi, ini termasuk ke dalam hukum privat. Hukum privat sendiri adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dan bersifat privat. Contoh dari hukum privat sendiri adalah hukum perdata dan hukum dagang. Yang ketiga, jika dilihat berdasarkan tempat, ini termasuk hukum internasional. Hukum yang mengatur hubungan dalam dunia internasional. Secara LC fiktif ini adalah kegiatan ekspor-impor dari luar negeri ke dalam negeri maupun sebaliknya. Yang selanjutnya, jika dilihat berdasarkan waktu, ini termasuk ke dalam ius constitutum atau biasa kita sebut dengan hukum positif. Hukum yang berlaku pada saat ini bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya KUHP, KUH Perdata, dan sejumlah UU yang berlaku saat ini. Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan tugas dan fungsi, ini termasuk ke dalam hukum material. Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan yang berwujud perintah dan larangan. Contohnya ada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal di sini ada undang-undang material, di mana setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum bagi semua warga negara. Di dalam UUD 1945 sendiri dapat kita jumpai beberapa contohnya, seperti Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Yang ketiga ada tata hukum positif. Ini termasuk ke dalam hukum perdata. Hukum perdata sendiri adalah ketentuan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Contoh kasusnya di sini ada masalah warisan, utang piutang, wan prestasi, sengketa kepemilikan barang, pelanggaran hak paten, perebutan hak asuh anak, dan pencemaran nama baik.
Yang keempat, sistematika BW. Ini termasuk ke dalam buku keempat, pembuktian dan daluarsa Van Bewich and Van Jering, yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum termasuk materi hukum perdata formal, atau biasa kita sebut dengan hukum acara perdata. Yang kelima, pembagian hukum perdata, ini termasuk ke dalam hukum harta kekayaan Vermogensrecht adalah himpunan peraturan yang melingkupi manusia terkait uang atau perihal yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan sendiri ini terdapat dua lapangan, yaitu hukum barang dan hukum perikatan. Yang keenam, sanksi hukum. Di sini termasuk sanksi administrasi yang berupa pemberhentian tanpa predikat dan membayar biaya perkara sejumlah 119.000. Hubungan kasus penyelesaian PHK di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan perlindungan hukum. Dalam perlindungan hukum preventif, penggugat mengajukan gugatan perihal keberatan atas keputusan yang dibuat oleh Divisi SDM PT BNI Tbk. Gugatan tersebut diajukan pada surat keputusan Divisi SDM PT BNI Tbk yang menolak surat permohonan penggugat atas permohonan waktu untuk menghadap langsung pada Direktur Utama BNI. Namun ditolak karena dirasa surat keberatan tersebut telat untuk diajukan. Pihak tergugat juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut, di mana gugatan penggugat telah lewat tenggang masa waktu 90 hari, dan obscure libel. Eksepsi tersebut pun disetujui oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Perlindungan hukum represif. Dalam kasus ini, seharusnya penyelesaian kasus dilakukan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak. Namun penggugat langsung memutuskan untuk melaporkannya kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tetapi gugatan penggugat ditolak karena pada hakikatnya sengketa ini dapat diselesaikan secara musyawarah. Bila tidak mencapai mufakat, maka akan diselesaikan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat atau Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah. Karena itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini. Lalu hubungan kasus penyelesaian PHK di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan penegakan hukum. Subjek hukum terdiri dari Dr. Andes HSMM sebagai penggugat, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk sebagai tergugat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Lalu objek hukum terdiri dari Surat Keputusan Direksi nomor KP-DIR-115-R tanggal 12 Maret 2004 perihal pemberhentian. Lalu Surat Keputusan Direksi nomor DIR-691 tanggal 21 November 2004. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 124 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Atas pertimbangan Majelis Hakim mengenai kasus ini, diputuskan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili kasus ini. Gugatan penggugat ditolak dan ekspensi tergugat terbukti. Kesimpulan dan pembelajaran. Kesimpulan, dapat ditegaskan bahwa kasus PHK yang terjadi pada masa transisi keberlakuan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini diatur oleh UU Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. PT Bank Negara Indonesia atau Persero memenangkan sengketa ini karena pegawai PT Bank Negara Indonesia bukan pegawai negeri. Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Maka, ini menggunakan UU Nomor 22 Tahun 2004 atau pelajarannya. Setelah ini, penggugat melapor ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa. Padahal Pengadilan Tata Usaha Negara tidak punya wewenang untuk mengadili. Sehingga hasil yang didapat oleh penggugat adalah kesalahan. Maka dari itu, sebelum mengajukan sesuatu yang terkait dengan hukum, sebaiknya kita memahami permasalahannya lebih dalam, agar mendapatkan hasil yang diinginkan dan mengetahui resiko dari keputusan yang akan kita ambil karena hal tersebut. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.